3, 2, 1, action. Oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini kita di semester yang baru. Di masa masih tetap di masa pandemi, di mana masa-masa kayak gini memang membuat kita untuk selalu terjaga, baik apa namanya kesehatan kita, ya kan, psikologi kita, agar imunitas kita tetap terjaga. Dan di awal semester ini saya berharap kalian sudah siap untuk belajar kembali, belajar kimia terutama bersama dengan saya di channel kita yang seperti biasa, Love is Chemistry. Nah, hari ini memang enak sekali nih, cuacanya lagi hujan di luar. Saya harap kalian sudah sarapan, sudah bersiap-siap untuk belajar, ya. Sudah bangun, terutama yang belum bangun, ayo bangun segera bangun. Dan hari ini kita mulai dengan materi yang baru, yaitu tentang rumus kimia, tata nama kimia, dan persamaan reaksi juga kimia. Ada 3, tapi saya rasa mungkin hari ini kita bicara 2 dulu saja, yaitu rumus kimia dan tata nama kimia. Baik, kita mulai dengan rumus kimia terlebih dahulu, ya. Baik, kita mulai dulu share-nya. Oke, iya. Sambil santai saja, saya juga lagi nyantai. Nah, kita mulai dengan rumus kimia. Oke. Ya, tadi saya jelaskan di awal bahwa ada 3 materi pokok, ya, yaitu ada rumus kimia, ada tata nama senyawa, dan persamaan reaksi. Untuk rumus kimianya sendiri sebenarnya yaitu ada rumus molekul atau disebut dengan RM, ada juga rumus empiris atau dengan Re, dan ada juga tata nama senyawa, yaitu senyawa biner, ya, yang terdiri atas kalau disusun itu biasanya cuma 2 atom atau 2 unsur yang menyusun. Dan juga ada senyawa, sebetulnya bukan ionik situ, ya, ada poliatomik di situ, ya. Jadi 2 senyawa biner dan senyawa poliatomik. Kemudian yang ketiga adalah persamaan reaksi. Saya rasa mungkin hanya bisa 2 hari ini, A dan B saja, itu rumus kimia dan tata nama senyawa. Baik, kita masuk saja langsung. Untuk rumus kimia, apa sih rumus kimia? Nah, rumus kimia itu sebetulnya adalah rumus yang menyatakan jumlah atau jenis dan jenis unsur atau atom yang menyusun suatu senyawa. Jadi misalkan air, apa itu air? Nah, kalian tahu air? Air tersusun atas H2O. Rumusnya ya H2O. Ada atom H dan ada atom O di situ. Atom H-nya ada 2, atom O-nya ada 1. Dia punya perbandingan, gitu kan? Nah, lalu jika kita nyatakan sebagai H2O, nah contohnya di bawah tuh ada tuh air H2O. Rumus molekulnya bagaimana, Pak? Lalu apa beda dengan rumus empirisnya? Secara empiris, kalau kamu bicara masalah empiris, kalau molekul itu tulis lengkap, biasanya tulis dengan lengkap. Kalau empirical, empiris penyederhanaan. Biasanya pakai perbandingan. Ada perbandingan-perbandingan yang kita lihat di sini. Nah, saya klik dulu. Ada perbandingan-perbandingan yang bisa kalian lihat. Nah, ini contohnya tuh. Oke, nah, misal air, tadi H2O. Ada nggak empiricalnya? Nggak bisa, karena perbandingan tetapnya, perbandingan terkecilnya 2:1 untuk H2O. Aduh, si bebek. Tar dulu. Nah, kemudian glukosa. Kamu tahu glukosa C6H12O6. Nah, empiricalnya CH2O. Perbandingan terkecilnya kamu bisa CH2O. Sebetulnya kalau mau dilengkapi CH2O dalam kurung N. Seperti tadi kita tuliskan di awal, ya. Lihat. Nah, Rn sama dengan Re dalam kurung kali N. Kalau glukosa tadi kita sederhanakan, pembaginya adalah 2. C6H12O6. Ini kita bagi, paling sederhana adalah kita bagi 2 semuanya, jadi C6 kita bagi 2 tinggal C saja. Kita bagi 6, ya, pembaginya 6, ya, maaf. Jadi nanti kalau ditulis rumus molekulnya si glukosa, ya, misalkan C6
H2O6 tadi, ini kita bandingkan jadinya ini kalau kita kurung, kalau kita kasih kurung, sorry. Coba kalau kita kasih kurung begini. Nah, ini ada 6 kali di belakang. Nah, gitu ya. Jadi C6H12O6 disederhanakan jadinya CH2O 6 kali. Oke. Sama juga halnya dengan yang bawahnya C6H6 benzena. Sorry. Benzena ini juga kita kurung, bisa kita kurungkan ini. Kita kurungkan. Aduh. Kita kurung gitu. Berarti 6 kali juga, gitu ya. Atau C2H4. Kalau C2H4 berarti kita sederhanakan jadinya berapa? CH2, maaf. Ini kekecilan soalnya di handphone. CH2 2 kali ya. Gitu. Kalau C2H2 pembaginya ya 2, langsung disederhanakan jadinya CH dalam kurung 2 kali, gitu ya. CH dalam kurung 2 kali. Seperti itu, ya. Nah, lalu kita lanjutkan. Jadi bisa kita apa namanya? Simpulkan bahwa rumus empiris itu sebetulnya adalah penyederhanaan atau rumus perbandingan, ya, dari si rumus molekul. Jadi rumus molekul adalah rumus yang sesungguhnya atau rumus lengkapnya, sedangkan empiris adalah penyederhanaannya. Oke, baik. Kita lanjutkan gimana? Kalau ada pertanyaan nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Baik. Jadi di kebanyakan rumus empiris ini memang dipakainya adalah sebagai penyederhanaan atau sebagai singkatan dari rumus-rumus molekul. Nah, dari situ sendiri sebetulnya kita sudah bisa menyadari bahwa rumus empirical itu sebetulnya ya udah, itu buat sederhana, tapi jangan lupa pangkat n-nya tadi yang terpenting, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kayaknya kelewatan deh. Oke. Nah, ada apa di sini slide ini? Nah, ini contoh rumusnya. Ini contoh-contohnya, maaf ya. Mungkin tadi lebih. Nah, ini dia nih rumus lengkapnya. Ya, tuh tadi ada gula C6H12O6. Oh, berarti N-nya sama dengan 6. Pak, kalau misalkan rumus molekulnya sudah sederhana dan nggak bisa disederhanakan lagi atau diempirikan lagi gimana? Ya jangan diempirikan, langsung saja. Ya, contoh NaCl. Nah, NH3 itu juga nggak bisa diempirikan, atau air tadi di atas ya, tidak bisa diempirikan, ya jangan diempirikan. Kemudian ada asam oksalat C2Ha2O4 ya. Kalau saya biasanya nyebutnya H2C2O4, lebih familiar seperti itu. Jadi jangan kaget. Jadi empiricalnya adalah CHO2 dalam kurung N-nya itu 2 kali. Butana C4H10 itu C2H5 dalam kurung N-nya tetap 2 kali. Dan gas etilen ini dipakai buat apa namanya, pemasakan ya. Pemasakan apa, pengelasan gitu ya. C2H4 ini CH2 dalam kurung N-nya adalah 2 kali juga. Ini contoh-contoh rumus empiris dan rumus molekul. Gampang ya? Gampang banget. Sederhana sekali. Hanya matematika sederhana sekali ya. Anak SD juga bisa ini. Baik. Nah, oke, kita masuk ke tata nama senyawa kimia. Jadi kalau sebelum masuk ke tata nama senyawa kimia, bahwa senyawa kimia ini kita bagi 2, yaitu ada senyawa kimia organik dan anorganik. Nah, untuk kimia organik ini penyusunnya adalah unsur-unsurnya CHONS dan P. Ya. Jadi kebanyakan senyawa-senyawa yang disusun oleh faktor-faktor yang boleh dikatakan itu organik, yang menyusun organik, benda hidup gitu ya. Dan itu unsurnya paling banyak itu adalah C karbon, H hidrogen, O oksigen, N nitrogen, sulfur, dan fosfor. Sedangkan kalau senyawa-senyawa anorganik itu tersusun oleh logam dengan non-logam, dan senyawa kompleks atau gabungan dari keduanya. Nanti kita belajar kompleks itu di kelas 12 ya. Kalau mau dikenalan kan nanti saya kenalkan. Nah, fokus pembicaraan kita itu ada di
anorganik yang senyawa logam ini, ya. Dan ini tapi yang sederhana saja. Jadi dua ini. Kita nggak main di kompleks dulu, ya. Jadi ini dan ini. Oke? Baik. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana sebetulnya penamaan sederhana tadi? Penamaan tata nama, ya. Tata nama, untuk tata nama itu saya baginya sebetulnya ada dua. Tadi ada yang biner dan ada yang poliatomik. Biner. Apa sih biner itu? Biner, bi itu dua. Nah, jadi biasanya hanya dua unsur yang menyusun. Contoh paling sederhana, CO2. Kalian sebut apa? Karbon dioksida. CO, karbon monoksida. Gampang. Kalau yang tata nama yang biner yang kovalen, nih yang pertama adalah kita pelajari adalah yang kovalen ya. Kalau yang kovalen itu caranya bagaimana? Pertama, unsur di depan ini diberi nama unsur yang sesungguhnya. Kalau C itu karbon, ya. Kalau S itu belerang, sulfur, P itu fosfor. Ini contohnya ada di sebelahnya, kita lihat. Ya, kemudian N itu nitrogen, ya, dan seterusnya. Kemudian unsur di belakang ini diberi akhiran ida. Oke, diberi akhiran ida, bukan Bu Farida, ya. Jangan Bu Farida. Ida. Nah, kalau unsur Pak, itu kalau ada dua, ada indeks namanya, indeks apa namanya, indeks rumus ya, indeks tata nama atau indeks, boleh dikatakan indeks unsur ini menyatakan jumlah unsur yang apa namanya, membentuk senyawa atau membentuk rumus kimia tersebut dengan perbandingan tertentu. Contoh CO2 berarti CO2 karbonnya 1, O-nya 2. Nah, uniknya kalau untuk yang kovalen ini disebutkan jumlahnya tadi. Kalau 1 itu mono, kemudian kalau 2 itu di, kalau 3 itu tri, kalau 4 itu tetra, kalau 5 itu penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Tapi jarang sampai ke sana. Tapi ada juga tuh contohnya tetra fosfor deka oksida, ya. Atau dinitrogen tetra oksida. Itu ada ya. Dinitrogen penta oksida. Dinitrogen trioksida. Jadi asalkan kalian tahu bahwa yang menyusun kovalen, kalian tahu kan yang kovalen ini siapa? Tersusun atas apa? Ya, non logam dengan non logam. Nah, yang penting itu. Jadi golongan-golongan 4A ke kanan tuh, ya. Kecuali gas mulia. Gas mulia tidak ya, jarang dia berikatan. Jarang membentuk senyawaan. Jadi yang penting dia non logam sama non logam, bukan ada logamnya di situ ya. Nah, kalian lihat lagi. Ada kalian sederhana, kalau misalkan kamu ingat kovalen, senyawa biner kovalen penamaannya, ingat aja karbon dioksida. Karbon dioksida. Oh iya, karbonnya 1, oksida, dioksida. Oh, oksida. O-nya ada 2. Karbon monoksida. Karbon monoksida. Mono itu 1. Karbonnya di depan. Untuk kata-kata mono di depan, jika jumlah atomnya cuma 1, itu nggak disebutkan. Itu syarat yang lain. Ya. Kata-kata mono tidak berlaku untuk unsur yang di depan. Itu saja. Ingat, kata-kata mono tidak berlaku untuk unsur di depan. Jadi, kayak karbon disulfida, bukan monokarbon disulfida, atau monokarbon dioksida, atau monokarbon monoksida, tidak. Jadi, langsung ya. Untuk yang kata-kata mono, senyawa-senyawa unsur yang kovalen, non-logam, ini mono dihilangkan. Untuk yang di depan saja, tapi kalau di belakang wajib disebutkan. Oke? Paham ya? Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Oke. Ada apa ini? Nah, ini lanjutan. Nah, lalu bagaimana dengan yang ionik ya, Pak? Oke, kalau yang ionik, ya ini dia nih. Ribet bedah. Nah, ribet bedah. Kalian tahu bahwa ionik itu sebetulnya kan tersusun atas apa kalau ionik?
Ada yang ingat? Ada yang ingat ionik? Ionik itu logam dengan non logam. Aduh, ini mengganggu sekali. Logam dengan non logam. Nah, logamnya ini ada aturannya. Kalau dia golongan 1A, 2A, dan 3A, ini logamnya langsung disebut ium. Jadi kalau ada indeks tadi, ada indeks angka, itu nggak disebutkan. Ya. Atau bilangan oksidasi seperti +1, +2, +3, yang nantinya kalau misalkan logam itu jadi menjadikan dia sebuah indeks jumlah atom, itu tidak disebutkan. Beda dengan logam transisi. Logam transisi itu golongan-golongan B. Kalian sudah tahu itu. Jadi kalian harus tahu beda golongan 1A, 2A, 3A, dan transisi. Kalau transisi ini kan dikatakan sebagai logam berat. Kenapa logam berat? Karena biloxnya banyak. Jadi ada +2, +3, +4, bahkan ada yang +7, ada yang +8. Ya. Contohnya begini, kalau misalnya ketemu Ag plus. Nah, perak 1. Kenapa +1? Nah, satunya Romawi ini diikutkan plus di angka indeks untuk bilangan oksidasi ini, ya. Ag plusnya itu turun menjadi bentuk Romawi 1 di belakangnya, perak 1. Bla bla bla. Ya. Tembaga Cu2+, tembaga dalam kurung 2, bla bla bla. Fe3+, besi dalam kurung 3, bla bla bla. Seperti itu. Tinggal nanti di bagian non logamnya aturannya hanya ini kok, sederhana banget. Ya. Ada kalau dia monoatomik diberi akhiran ida seperti tadi, kalau Cl ya klorida, ya. Kalau O oksida gitu kan. Kalau dia X dia sulfida, kalau N dia nitrida, dan seterusnya. Kalau dia poliatomik, nah ini ada nih sesuai dengan penamaan ionnya. Penasaran? Kita lanjutkan. Ini dia. Jadi kalau yang monovalen, apa sih monovalen? Valensinya cuma 1. Ya. Bilangan oksidasinya cuma 1. +1, Na+1, Na+1, K+1, Be2+. Jadi golongan 1, golongan utama biasanya 1A, 2A, 3A, ini dia monovalen. Jadi valensinya tetap ya hanya 1. Bukan berarti +1 doang, tapi hanya menunjukkan satu tingkat oksidasi saja atau bilangan oksidasi saja. Jadi Li +1 ya 1A, Be 2+ ya 2A, Al 3+ ya 3A. Nah, yang seperti yang tadi saya katakan bahwa dia tidak melibatkan bilangan oksidasinya sebagai angka Romawi di belakang nama logamnya, tapi langsung disebutkan langsung nama kationnya saja, langsung litium, natrium, kalium, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, kemudian boron, dan aluminium. Jadi tidak disebutkan aluminium 3, tidak. Atau magnesium 2, tidak. Gitu ya. Jadi langsung magnesium saja, atau natrium saja, atau aluminium saja. Beda halnya dengan si contohnya ini ada Ag plus misalkan. Namanya jadi transisi ya, jadi Ag jadi perak 1. Hg ada 2 tuh, ada yang +1, ada yang +2. Hg22+ dan Hg2+. Kalau yang Hg22+ dia merkuri 1. Terkadang ada penamaan yang menyebutkan pakai nama Latin ya. Seperti kalau adiknya itu kalau adiknya itu bilangan oksidasi yang menunjukkan bilangan oksidasi yang lebih rendah itu dikasih akhiran O. Kalau kakaknya oksidasi yang tinggi dikasih akhiran I. Jadi kalau Hg22+ dia +1, merkuri 1, itu namanya merkuro. Kalau Hg2+ saja atau merkuri 2 itu merkuri. Kebanyakan sih penamaannya kita masih pakai Indonesia dengan menyebutkan nama logam dan Romawi di belakangnya yang menunjukkan bilangan oksidasinya atau tingkat oksidasi atau muatannya lah, paling sederhananya begitu ya. Ya, contohnya di situ ada Fe misalkan Fe2+ ya besi 2 atau nama latinnya ferro. Fe3+ besi 3, nama latinnya feri. CO2+ kobalto atau kobalt 2, CO3+ kobalt 3 atau kobalti, dan seterusnya sampai tembaga 1 dan tembaga 2. Tembaga 1 disebut atau Co+ itu kupro, tembaga 2+, tembaga 2 itu kupri. Gitu. Ribet ya. Tapi harus latihan, kalau enggak nanti enggak ngerti. Ya. Baik, kita teruskan. Nah,
Problem berikutnya adalah yang anionnya. Tadi kan kita saatnya kan kalau namanya kation dan anion ya, ada ion positif ya dan ada ion negatifnya, ya kan? Ada non logam dan ada logam dan ada non logamnya. Oke. Yang ini adalah logam ya, kationnya. Yang ini adalah anionnya atau non logamnya. Jadi pembentuknya ada dua, namanya juga ionik ya. Baik. Nah, kalau yang ion anionnya bagaimana nih, Pak? Anionnya begini. Kalau dia yang monoatomik kayak tadi tuh, yang di awal-awal tadi tuh, dia sederhana ya. Ada karbida, ada silisida, ada nitrida, fosfida, AS3 tuh arsenida dan seterusnya ya. Kalau O itu oksida, I itu iodida dan seterusnya. Kalau dia poliatomik kudu hafal. Sayangnya saya nggak bisa memberikan seandainya kalau misalkan kalian harus logikanya berjalan kalau untuk senyawa-senyawa seperti ini. Nanti kita berikan satu clue misalkan Al misalkan nih saya mau tulis senyawanya Al 2O3 misalkan gitu. Nah, berarti kalau ini kan kalau dia ionik, ini tinggal kali silang aja nih sebetulnya nih. Ini 3 plus punyanya si Al, 2-nya punyanya si O, min 2, ini plus 3 Al-nya. Gitu ya. Jadi dikali silang, Al berarti dari Al2O3 ini berasal dari apa? Dari Al 3 plus dan O2 min. Al 3 plus berarti namanya aluminium. O2 min namanya oksida, langsung saja disebut aluminium oksida. Nggak usah pakai belah-belah lain-lain lah gitu ya. Beda dengan kalau misalkan kalian ketemu dengan misalkan Fe Cl3 Fe Cl3. Nah, ini berasal dari Fe3+ dan Cl-. Tuh lihat tuh, Cl-nya ada kan di sini. Tuh, Cl- hanya disebutkan sebagai klorida. Fe-nya adalah Fe3+. Kalian silang aja naik ke atas ya. 3-nya tarik ke atas langsung. Ini Fe3+. Jadinya besi 3, ya kan? Namanya tadi gitu ya. Kalau besi, hati-hati, dia bukan golongan 1A2A3A. Jadi dia besi 3 klorida namanya. Ya. Besi 3 klorida. Nah, ini ada nama-nama yang poliatomik di sini, coba kalian lihat. Tuh, lengkap banget deh di situ tuh. Ya. Nah, lanjut. Contoh, saya kasih contoh aja berikutnya nanti. Nah, contohnya gini. Nah, ini dia nih. Nih. Ini deretan yang sebelah kiri, ini adalah kationnya, ya. Ini kationnya. Ini kationnya. Yang ini anionnya, ya. Ini anion, ini kation. Ribet ya. Coba saya kasih painting yang beda. Yang ini kation, ya. Yang ini anion. Warnanya ungu ya. Ungu anion. Oke, beda ya. Dah. Ada kation dan ada anion. Untuk kationnya saya pakai K+, Mg2+, CO2+, dan SN4+, supaya kalian tahu penamaannya. Nah, ini kalau saya kombinasikan dengan tadi anionnya itu yang kompleks atau yang bukan kompleks ya, tapi poliatomik. Lihat, NO3- itu namanya nitrat. CO3-2- itu namanya karbonat. PO4-3- itu namanya fosfat. Kan harus hafal, nggak bisa enggak, ya. Kalium nitrat. Nah, kenapa dikatakan hanya kalium nitrat? Karena K itu golongan 1. Jadi hanya langsung kalium, K+, meskipun dia kalium K+1, nggak boleh disebut dengan kalium 1 nitrat, nggak boleh. Jadi langsung kalium nitrat. Kemudian kalau K2CO3 itu kalium karbonat. Kemudian K3PO4 itu kalium fosfat. Kemudian Mg2+, magnesium nitrat. MgCO3. Pak, itu kenapa hilang ya, Pak ya? Pak, itu kenapa hilang ya, Pak ya? MgCO3 2-nya kemana, Pak? Nah, kalian ingat,
Ya. Untuk yang Mg2+, kita lihat di sini saya kasih contoh sedikit ya. Mg2+ bereaksi dengan CO3 2-. Kalau kalian turunkan jadinya Mg2 dalam kurung CO3 2 kali. Ini rumus molekulnya, tapi kita empirikal saja. Kita coret deh, kita coret ya, kita coret, moret. Ini coret duanya, ini coret duanya yang berasal dari kali silang tadi. Jadi tinggal senyawanya yang ada adalah Mg, karena duanya hilang tinggal CO, kurungnya dibuka kalau sama-sama hilang ya. Mg kalau perbandingannya sama gitu ya. Kalau di sini 1 di sini 2 nggak boleh. Seperti nanti contohnya Mg3PO4 tuh. Ini MgCO3. Seperti itu. Ya. Oke. Itu contoh. Nah, kembali ke sini. Ada juga Mg3PO4 2 kali. Nah, sudah nggak perlu saya jelaskan lagi, udah tahu dari mana nih. Oh, berarti Mg2+ sama PO4 3 kali. 3 maaf. PO4 3 itu fosfat. Tembaga. Kalau tembaga gimana Pak penamanya? Ya udah, tadi harus pakai tembaga 2 karena dia CO2+. Tembaga 2 nitrat atau kuprinitrat. Tembaga 2 karbonat atau kuprikarbonat. Tembaga 2 fosfat atau kuprifosfat. Timah 4 nitrat atau stani nitrat. Timah 4 karbonat atau stani karbonat. Timah 4 fosfat atau stani fosfat. Seperti itu. Ya. Oke, makin pusing kayaknya nih. Nah, yang berikutnya adalah tata nama senyawa asam dan basa. Kalau asam dan basa gimana ya Pak? Asam dan basa gampang. Nih, langsung aja di sini nih. Kalau asam dan basa gampang. Untuk senyawa asam, penamaannya adalah karena asam itu pasti di depannya ada hidrogen atau H+. Dia kalau terinisiasi jadi H+ ditambah anion. Ya, H+-nya diganti dengan kata-kata asam. Nah, anionnya tinggal dikasih nama ida. Jadinya kalau dia HF, F itu tadi apa? Fluorida, fluor. Asam fluor. Jadi tinggal ditambahkan jadi asam fluorida, HCl. Asam klorida. Jadi H-nya disebut sebagai asam. HBr, asam bromida. HI, asam iodida. H2SO4, asam sulfat karena dia poliatomik sulfatnya. HClO, asam hipoklorit. ClO2 klorit, ClO3 klorat, ClO4 perklorat. Saya mohon nanti mulai dari sekarang yang untuk ini bentuk-bentuk poli ini terutama bentuk oksiklor itu sudah mulai dipahami. Jadi oksiklor, oksihalogen ya. Jadi kan klor itu kan sebagai golongan 7A. Temennya ada fluor, ada brom, ada iod. Berarti bisa juga diganti nanti dengan HiO, HiO2, HiO3, HiO4 atau HBRO, HBRO2, HBRO3 dan HBRO4. Pak penamanya gimana? Tinggal ganti hipoid, it, at dan atnya saja. Misalkan HBRO jadi asam hipobromid, HBRO2 asam bromid, HBRO3 asam bromat, HBRO4 asam perbromat. Penamanya sama dengan si klorit, hipoklorit, klorat dan jadi asam hipoid, asam it, asam at dan asam perat. Jadi tengah-tengahnya diganti ya. Oke, kemudian HNO3 asam nitrat. Ada juga HNO2 sebetulnya asam nitrit. H2C2O4 yang saya katakan tadi ini adalah asam oksalat. Asam fosfit, asam fosfat. Ada H3PO3 dan H3PO4. Asam karbonit ya. Ada karbonat ya, maaf ya. H3PO, H2CO3 dan asam kromat. Ada juga asam dikromat. Kalau H dikromat ya H2Cr2O7 itu dikromat. Ya, jadi penamaan untuk asam H+-nya atau ion H+-nya diganti dengan kata-kata asam di depannya. Nah, kemudian untuk tata nama senyawa basa ini ada kation, kemudian
OH-. Karena dalam bahasa itu kalau dalam air tuh melepaskan ion OH-. Bedanya kalau tadi H+ itu di depan, kalau basa OH- di belakang. Nah, ini penamaannya contohnya NaOH, tinggal diganti aja. Kationnya diganti kasih nama ium hidroksida, natrium hidroksida ya. Kalsium hidroksida. Jadi nggak boleh kalsium dihidroksida, nggak boleh. Kalsium hidroksida. Kemudian AlOH 3 kali, aluminium hidroksida. Loh, ada juga hati-hati. Sesuai dengan aturan tadi, kalau logam-logam yang logam berat, yang bilangan oksidasinya golongan 1 A2 A3A, contohnya nih Cu, CuOH 2 kali. Itu tembaga 2 hidroksida. Tetap CO2 plus itu kita sebutkan Romawinya CO2 hidroksida. Barium itu masih golongan 2A, jadi barium hidroksida. Oke. Nah, pusing ya? Gak apa-apa, kalau pusing berarti lagi mikir. Kalau mikir berarti Anda lagi hadir. Kalau Anda hadir berarti Anda menyimak. Kalau Anda menyimak berarti Anda coba untuk memahami apa yang saya berikan. Baik. Kayaknya sih terakhir. Jadi kalau saya recap dari awal, tata nama itu ada tata nama biner, ada kovalen dan ada ionik. Kemudian ada tata nama apa tadi? Apa namanya? Tata nama yang apa namanya yang ketiga tadi ini? Tata nama senyawa garam ya, maaf saya sendiri lupa. Dan tata nama asam basa. Satu lagi sebetulnya saya mau berikan, karena tadi kan fokus kita di awal itu adalah senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, organiknya belum nih kelihatan. Sebetulnya dari tadi nih di asam ini sudah banyak organik ya, sama-sama organik sudah banyak. Memang kecenderungannya untuk asam itu memang sifatnya senyawa organik itu sifatnya asam kecenderungannya. Nah, ini tertera senyawa organik sederhana. Ini yang keempat sebetulnya ya. Jadi kalau kalian pernah lihat senyawa-senyawa yang kayak gini nih, hidrokarbon, ini CH dan O, cuma ada penyusunnya CH dan O, NSP misalkan gitu ya. Ini saya kasih tahu bahwa ini senyawa organik sederhana. Ya. Ada golongan alkana itu metana, CH4. Atau etana, kalau C2 C-nya nambah lagi C2H6 karena rumusannya CnH2n plus 2. Ada propana C3H8. Ini propana pengisi bahan bakar tabung gas ya. Ada etena, etena ini C2H2, ini buat ngelas ya. Propena ya. Kemudian ada etuna, etuna ini juga buat ngelas. Kalau etena tadi buat asetilen, etilen itu buat pematangan atau pemasakan buah. Kalau etuna itu untuk ngelas. Tahu ngelas, las karbit itu pakai etuna ya. Ditambahin dengan karbon dioksida, reaksi antara kalsium hidroksida CaOH 2 kali dengan gas etun atau asetilen ya, itu menghasilkan CaC2 karbida, kalsium karbida, CaC2 dan uap air. Nah, CaC2-nya itu buat ngelas ya, gas etilennya dibuat ngelas. Kemudian ada propuna ya, ada etanol, ini alkohol. Nah, ini seri-seri untuk disinfektan yang sering kalian pakai untuk hand sanitizer tuh ada etanolnya, C2H5OH. Kemudian ada asam cuka yang sering kalian pakai untuk makan bakso ya, atau juga kalian biasa buat minum. Nggak ada yang bercanda. Atau ada aseton, ini yang manicure pedicure ya, untuk menghilangkan kutek. Ini para lelaki, para wanita-wanita ya. Lelaki yang pakai ini wah bahaya ya. Kemudian ada formalin atau formaldehid, ini turunan dari aldehid. Nah, itu senyawa rumusnya ya, rumus kimia dan strukturnya. Nanti kalau bicara organik ini nanti kalian bicara struktur dan bicara rumus molekul. Strukturnya kayak di sebelah tuh. Lihat deh. Rumus kimianya ini atau rumus molekulnya sebelah kiri atau rumus kimia, rumus strukturnya sebelah kanan. Jadi kalian harus bisa menjabarkan. Ada yang ikatan rangkap 2, ada yang ikatan rangkap 3. Kalau rangkap 2 tuh ena, kalau rangkap 3 tuh una. Kalau enggak ikatan rangkap atau tunggal itu ana gitu. Ya. Baik, itu saja kayaknya. Nah, ini ada contoh yang lain lagi ternyata. Tata nama senyawa organik sederhana. Ini udah ngantuk kayaknya nih saya. Ini kalau ada cacing-cacing gitu kan. Cacing-cacing ini ada simbol hidrokarbon yang panjang sekali. Jadi jumlah C-nya digantikan dengan simbol garis-garis cacing-cacing. Nanti kalau kalian ketemu dengan hal-hal seperti ini jangan kaget. Ya, di kelas 12, kelas 11 dimulai ketemu ya.
Oke. Ini ada asam asetat, akrik, arakit, ada butirat, etanat, format, kaprat, kepret, keprot, ya enggak ya, maksudnya asam kaprat, kaprilat, kaproat, ya karbonat dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini dia yang terakhir dari saya. Tolong dikerjakan ya. Rumus ini harus selesai. Cuma dua saja. Tulis rumus empirical senyawanya dan tulis nama senyawanya. Latihan, kerjakan dimanapun, di media apapun, boleh kertas, boleh di office, tinggal dikirimkan saja. Oke, jangan lupa. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap sehat ya. Emang terasa buru-buru, jadi emang sudah waktunya harus masuk jam ya, supaya kalian gak teteran. Jadi latihan ini kalian kerjakan, kalian kumpulkan seperti biasa minggu depan ya, sebelum hari H-1 minggu depan, berarti hari Rabu ya. H-1 sebelum minggu depan kita mulai pelajaran. Seperti biasa, sudah membiasakan diri ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Love Ibis Chemistry. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokesnya demi keselamatan pribadi dan keluarga kalian. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.